Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Tapi hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku saya serahkan kepada hamba-Nya. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, hidup kami adalah penyembahan bagi-Mu ya Tuhan. Kalau kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu ya Tuhan, rancangan-Mu indah dalam kehidupan kami. Sekalipun kami sering terjatuh ya Tuhan, Engkau Allah yang setia menopang kami, menuntun langkah kami ya Tuhan.
Terima kasih buat pengampunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat rancangan-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Kalau kami ada hari ini beribadah kepadamu ya Tuhan, semuanya karena rancangan-Mu indah dalam hidup kami ya Tuhan. Kami berharga di mata-Mu. Terima kasih buat segala anugerah-Mu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus untuk lebih lagi mengasihi Engkau ya Tuhan. Ajar kami untuk lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan-Mu. Saat ini hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Seperti ada dalam Yeremia, ada tertulis dalam Yeremia 1 ayat 9. Engkau mengulurkan tangan-Mu atas hamba-Mu, menjamah mulut hamba-Mu dan menaruhkan perkataan-perkataan di mulut hamba-Mu. Dan saat ini juga aku percaya Tuhan, Engkau Tuhan Yesus yang mengulurkan tangan-Mu atasku, menjamah mulutku dan menaruhkan perkataan-perkataan-Mu di mulutku, sehingga setiap apa yang saya sampaikan, apa yang saya perkatakan, semuanya bersumber dari Tuhan Yesus. Engkau urapi hamba-Mu ya Tuhan. Engkau urapi jemaat-jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran-Mu. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ya. Jadi hari ini karena hari spesial ya, jadi Bapak ya cari di sana. Jadi, puji Tuhan, hari ini kita sungguh diberkati ya. Seperti tadi pujian kita ya, lagu-lagu pujian kita kembali saya bilang ya, kembali saya ulangi dan ingatkan kita seperti duta besar ya. Seperti ambasador ya, satu perwakilan dari suatu negara ke negara tertentu ya. Jadi utusan satu negara ke negara tertentu. Artinya kalau tadi ada duta besar Indonesia ke negara Prancis, artinya mereka tetap warga negara Indonesia yang ditempatkan di Prancis ya. Aturan-aturannya pun aturan-aturan dari Indonesia, tapi ya tidak bertentangan dengan otoritasnya Perancis ya. Demikian juga ya, hidup kita ini kewarganegaraan kita bukan kewarganegaraan dunia ini ya. Jadi kalau kewarganegaraan kita bukan kewarganegaraan dunia ini, berarti suatu saat kita akan kembali ke kemana? Ke surga. Ke asal kita ya, kerajaan kita ya. Kita berasal dari sorga ya, kita akan kembali ya. Jadi ada tujuan hidup, ada destinasi kita gitu loh ya. Jadi jangan sampai anak-anak Tuhan tidak mempunyai destinasi ya. Jangan anak-anak Tuhan tidak mempunyai tujuan, tidak punya pengharapan ya. Jadi apa yang dilakukan dunia ini itu juga dilakukan ya. Jadi saat ini kita percaya ya, kalau kita ada saat ini yang mungkin dunia tidak lakukan ya, ya mungkin kita akan mengorbankan waktu kesenangan kita ya, mungkin kita tidur-tiduran atau mungkin malas-malasan, itu yang dilakukan dunia ya. Tapi kita percaya ada rancangan Tuhan dalam hidup kita, karena kita sudah dirancangkan punya tujuan. Apa yang menjadi tujuan kita? Tempat kita asal kita ya. Apa yang menjadi tujuan orang Batak? Pulang ke Medan ya. Apa tujuan anak-anak Tuhan? Ya pulang ke Tuhan ya. Jangan terlena akan dunia ini ya. Tadi saya sukacita melayani ya. Saya terus terang aja, asal menyanyikan sesuatu itu yang memang itu real kehidupan, saya sangat langsung hati saya seperti Tuhan buat suatu kelegaan gitu ya. Ya, jadi apa ya sukacita melayani? Gimana lagunya? Bukan tadi? pada harta yang panah. Bukan pada harta yang panah, sukacita itu bertumbuh. Apa yang bisa membuat pertumbuhan sukacita kita ya? Dunia ini yang membuat kita dunia ini apa? Keluh kesah ya. Kita ingat kita punya Tuhan, kita punya tujuan yang membuat kita sukacita ya. Jadi jangan sampai kita nggak pernah punya
tujuan ya. Hidup kita ini harus punya tujuan, ada planning ya. Jadi kita rancangkan itu sesuai dengan rencana Tuhan ya. Jadi hari ini ya, dan bukan kebetulan ya. Saya seperti saya selalu berdoa ya, dibukakan dalam 1 Yeremia ayat 9 itu ya. Yeremia 1 ayat 9, engkau mengulurkan tanganmu atas hambamu, menjamah mulut hambamu dan menaruhkan perkataan-perkataan di mulutmu. Jadi saat ini juga aku percaya Tuhan mengulurkan tangannya atasku, menjamah mulutku dan menaruhkan perkataan-perkataannya di mulutku ya. Jadi sehingga setiap apa yang saya sampaikan itu semuanya bersumber dari Tuhan ya. Jadi kita selalu akan terkontrol perkataan kita ya. Kalau Tuhan yang sudah taruhkan perkataannya di mulut kita ya, pasti hal-hal perkataan yang membangun, perkataan yang memberkati ya. Jadi saat ini kita membaca ya. Jadi saat ini kita membaca dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan 7 di sini ya. Jadi kita mau baca di sini ya. Jadi 2 Raja 4 ayat 1 sampai dengan 7 ya. Yabes, Kia, masa sih ini? Alhamdulillah kita masih banyak Alkitab loh ya. Jadi ada yang di handphone banyak ya. Jadi karena ini saya aja yang membaca ya biar singkat ya. Jadi kita boleh mendengarkan firman semua ini ya. Kita bisa mendengarkan ya. Jadi di 2 Raja-Raja 4 ini ayat 1 sampai dengan 7 ya. Jadi ada di sana judulnya minyak seorang janda ya. Minyak seorang janda. Yang sudah dapat katakan amin. 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 Belum semua ya. Eca belum ngomong amin, Ca. Lihat dulu Eca habis-habis. Ya, jadi di 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan 7 saya membacakan, jemaat yang mendengarkan ya. Minyak seorang janda, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa ya. Sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Ya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumahmu. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Ya. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Maka mana yang penuh angkatlah ya. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang ya. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir ya. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Puji Tuhan ya. Jadi di sini saya mau sampaikan firman Tuhan ya. Minyak seorang janda. Kita tahu janda itu berarti artinya sudah ditinggal suami. Suami itu dalam satu keluarga menjadi seorang imam dalam rohani ya. Dalam kepala cerita ini keluarga. Ya, seorang yang lebih, apalagi seorang suami menjadi seorang Kepala
keluarga. kepala dan lebih real lagi sebagai penanggung jawab keluarga, sebagai pencari nafkah, ya. Artinya di sini ya, sesudah suaminya sudah tidak ada, habislah, ya. Jadi judul di firman Tuhan ini ya, kalaupun di judul ini minyak seorang janda, ya. Jadi saya buat judul di sini hari ini untuk ibadah hari ini ya, judulnya warisan. Ya, apa? Warisan. Warisan, ya. Jadi warisan, ya. Jadi di garis bawahi di sini, hambamu suamiku sudah mati. Hambamu suamiku sudah mati, ya. Hambamu. Ini di sini bicara ya, kalau kita mau baca sebelum-sebelumnya lagi, ini hambanya ini pembantunya Elisa, ya. Elisa itu seorang nabi yang luar biasa, ya. Kita tahu cerita Nabi Elisa, ya. Itu nabi yang luar biasa. Tempat kuburan Elisa aja penjahat jatuh ke situ, kena tanah kuburan Elisa, penjahat ini hidup. Ya, penjahat ini hidup. Luar biasanya Elisa, ya. Makanya di sini lagi ada diterangkan, boleh dibaca nanti Elisa. Ada anak-anak di situ, anak-anak Betel. Betel bicara berarti anak-anak orang-orang dalam Tuhan, rumah Tuhan, ya. Apa kata anak-anak ini? Ya, kalau mau kita tahu nanti sejarahnya Elisa, hai botak, botak, botak katanya. Karena Elisa itu ya hampir mirip lah kayak saya ya, botak ya. Hai botak, botak. Ya, langsung mati itu anak-anak. Artinya gini ya, jangan sekali-sekali mengata-ngatain hamba Tuhan yang diurapi. Ya, itu hebatnya ya. Ya, bukannya Elisa yang hebat, tapi urapan Tuhan hebat terhadap Elisa. Ya, artinya ya, jangan sekali-sekali mau bagaimanapun kehidupannya hamba Tuhan ini yang mungkin kita anggap sepele ya, jangan sampai sekali-sekali kita menyepelekan hamba Tuhan. Ya. Hamba Tuhan itu yang namanya udah Tuhan, ya hamba Tuhan, urapan Tuhan pasti ada dalamnya, ya. Jadi sekali lagi, hambamu suamiku, artinya suami janda tadi adalah hamba Tuhan, ya, hamba Tuhan, ya. Tapi kalau mau kita lihat, hamba Tuhan di sini sudah mati. Artinya habislah, tadi seperti saya bilang penyampaian pertama, habislah penanggung jawab keluarga ini, habislah orang yang mencari nafkah di keluarga ini, ya, ya. Jadi di sini tadi hambamu sudah mati, ya. Jadi hambamu sudah mati. Nah, jadi kalau bagaimana kehidupan yang sudah orang yang sudah ditinggalkan seorang pencari nafkah atau penanggung jawab, ya, masih apa ya, bertolak belakang dengan apa yang diharapkan hamba Tuhan. Artinya dalam hal ini ya, dalam hal ini hamba Tuhan ini kira-kira sudah tua belum ini saat mati? Kalau kita baca tadi, ya belum terlalu tua lah ya, karena ada dua anaknya. Kalau dia tidak bayar hutangnya akan diambil menjadi budak, ya. Artinya belum tua. Bertolak belakang sebenarnya ya, kalau orang hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, kepikiran kita pasti orang yang diberkati, orang yang panjang umur, ya. Tapi ini kontradiksi, ya, kontradiksi, berlawanan. Ya seperti itu juga hidup kita. Terkadang kita sudah mau baik-baik Tuhan, tapi banyak godaannya Tuhan. Ya, saya udah mau hidup baik Tuhan, saya mau bertobat Tuhan, mau sungguh-sungguh saya hidup dalam Tuhan, tapi godaannya banyak. Tuhan mengingatkan, kita sekarang bukan warga kerajaan dunia ini, sekalipun kita tinggal di dunia ini, ya. Jadi kita harus punya komitmen, ya. Kalau saat dunia menggoda kita atau membuat kita rusak, katakan pada dunia, hei, aku bukan warga dunia ini, ya. Ya, aku warga kerajaan sorga. Artinya, ya, ada pepatah orang Batak bilang ya, ngai todo tu halang hulu, todo tu talaga.
Ya, tu talaga. Artinya gini loh, kita sudah dibawakan Tuhan loh ya. Tadi pujian kita, ku tahu hidupku berharga di matamu. Kalau berharga biasanya ditempatkan pada posisi yang baik, yang bagus. Kenapa kita mau dengan godaan-godaan dunia ini? Dengan tadi kita komitmen sudah mau bertobat. Ya? Kenapa kita mau jaga diri kita, jaga image kita? Enggak lah. Kalau dunia ini goda kita, enggak lah ya. Saya mah ini ada perlu. Kalau memang kita masih ada ya merasa malu, mungkin saya mau bertobat lah atau mau baik lah. Banyak alasan ya, saya mau ada perlu ini, saya mau kunjungan ini ya. Lakukan hal-hal yang ini ya. Kalau untuk di tongkrongan ya, maaf saya bukannya saya sok benar ya. Ya, di dalam Mazmur 1 ya, Mazmur 1 yang tidak satu dudukan dengan orang-orang fasik. Ya, artinya ya, kita tidak diizinkan. Boleh nanti dibaca di Mazmur 1 ya. Kita tidak duduk-duduk dalam satu kumpulan orang-orang fasik. Karena apa? Orang-orang fasik itu taunya menggoda kita supaya hidup kita seperti mereka. Ya. Kalau saya duduk sana, kalau minum lah misalnya, atau ngerokok atau main judi, ya, sok-sok pendetanya kau, sok-sok sintuannya kamu, sok-sok alimnya kau, ya memang benar itu. Tapi kenapa kita harusnya gengsi dengan status itu? Bangga dong kita ini. Saya tuh sengaja kemarin ada seorang supir ya datang ke rumah. Kalau menurut Muslim ya saya tuh ustaz, ya memang iya. Terus kenapa mesti saya malu? Ya, status kita warga kerajaan surga. Sekarang gini loh, kira-kira kalau Bapak Nisa atau Bapak Eca sekarang duta besar di Prancis, kira-kira bangga enggak? Bangga dong. Bangga dong, jangan sampai kita malu. Wah, alim dia, ini dia, nggak mau lagi kayak gini. Jangan kita sampai ini, ya. Jaga status kita. Ya, jaga status kita, ada destinasi kita ada. Ya, maaf. Ya, saya sudah bergaul dengan orang-orang dunia ini mungkin ada hampir 20 tahun, ya. Tapi pergaulan saya selama 20 tahun itu sampai di mana mereka? Apa hasilnya gitu loh, ya. Tapi kita mau diubahkan Tuhan, dijamah Tuhan, ya. Terus terang aja, ya. Tadi saya sungguh kalau kalian mau ulang-ulang ya, kalian mau resapi lagu Sukacita Melayani luar biasa, ya. Melayanilah untuk Tuhan, ya. Apa talenta yang Tuhan percaya kepada kalian? Mungkin suara, mungkin persembahkan untuk Tuhan, ya. Persembahkan hidup kalian untuk Tuhan, ya. Maaf ya kalau saya mau terus terang aja ya, memang ya kalau mau kita pikir mungkin nggak keren lah ya sambil nyanyi ada bir, nggak keren ya. Atau ada buah mungkin nggak keren ya nyanyi rohani. Tapi saya kira-kira Tuhan pun nggak akan larang kalau kita sambil nyanyi ya. Atau ya minum jus atau apa ya, mungkin ya nyanyi itu nggak pantas kan gitu. Maunya sih kalau mau nyanyi sambil ada tuak ya kayak marmito ya. Tapi nggak salah juga saya pikir kalau nyanyi rohani kita buatkan jus ya, buatkan jus atau ya minim ya kalau nggak ada jus air asam. Ya, kalau nggak ada air asam ya kopi. Nutrisari. Untuk pelayanan Tuhan ya. Tapi saya bilang tadi di sini ya, hambamu adalah orang yang takut akan Tuhan ya. Jadi seperti tadi, orang yang takut akan Tuhan aja hidupnya seperti itu. Bagaimana kita dengan tidak takut akan Tuhan? Ya. Orang yang takut akan Tuhan aja seperti ini hidupnya loh. Ya. Saya bukan mengancam ya, tapi ya sedikit agak memaksa lah ya, supaya dirubahkan Tuhan lah ya, supaya dijamah Tuhan kita komitmen, kita rubah hati kita ya, kita jaga hati kita ya. Saya bilang tadi ya, mungkin saya bilang ini firman Tuhan ya, hidup orang yang takut akan Tuhan aja seperti ini loh ya. Janda artinya dia belum punya cucu. Berarti kalau orang Batak bilang ini masih mati makar, ya, mati makar loh, ya.
Kalau udah punya cucu satu, ada yang belum menikah, itu ya sarima tua ya. Tapi kalau masih anak-anaknya masih ini ya, masih tahu, masih walaupun sudah dewasa tapi belum berkeluarga, itu mati makan. Artinya ini hamba Tuhan yang takut akan Tuhan ya. Bukan orang-orang sembarangan ini. Kalau orang sembarangan nggak akan ada mujizat di sini, ya. Untuk ayat-ayat selanjutnya nanti ada mujizat, ya. Artinya orang ini bukan orang sembarangan, ya. Tapi hidupnya pun masih seperti ini, ya. Bagaimana kalau hidup kita asal-asalan, ya? Masih apa ya? Kalau saya bilang masih 98% dunia ini, ya masih ya aduh sekenanya lah ya, sekenanya lah untuk Tuhan ya. Kalau ada waktu saya beribadah ya, prinsipnya itu jangan kalau ada waktu untuk beribadah ya. Pemberian yang besar itu atau sesuatu hal yang benar itu mengorbankan ya. Ayo ke gereja, aduh nanti ya saya ke gereja kalau ada waktu. Artinya apa? Itu sudah nomor 4 atau nomor 5 itu untuk Tuhan. Itu tingkat yang paling bawah ya. Kalau ada waktu, ayo datanglah ke kita ibadah. Kalau ada waktu ya. Berarti kalau nggak ada mungkin arisan, kalau nggak ada mungkin hobi yang lain, atau kalau nggak ada mungkin kegiatan lain atau shopping, berarti baru untuk datang ke Tuhan. Itu kalau ada waktu ya. Berilah waktumu, berilah ya, namanya memberi. Pernah nggak kita memberi semuanya? Nggak pernah. Memberi itu ya udah, sekedarnya saya beri, sekedarnya waktu saya beri. Tapi korbankanlah waktumu untuk Tuhan, itu yang luar biasa. Korbankan waktumu untuk Tuhan. Apa yang mau kita korbankan? Mungkin kalau kita hari ini ada mungkin acara, mungkin kita bisa aja lagi ngasih promosi ke orang, atau mungkin kita ada suatu hal janji yang memang harus secara ekonomi itu menguntungkan, atau pekerjaan, tapi kita korbankan ini semua untuk Tuhan, itu yang luar biasa ya. Korbankan waktu kita, itu kita orang yang takut akan Tuhan ya. Jadi seperti tadi ya, kalau di dalam kita boleh di ini ya, kalau kita dibaca di Mazmur 34 ayat 9, boleh kita baca di Mazmur 34 ayat 9. Mazmur 34 ayat 9 saya membaca ya. Mazmur 34 ayat 9. Takut akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Apa tadi? Orang yang takut akan Tuhan tidak berkekurangan. Tidak berkekurangan. Nyata-nyatanya di sini kekurangan. Nyata-nyatanya di 2 Raja-Raja 4 ini kekurangan. Kontradiksi. Ya. Tapi lihat selanjutnya ya. Sampai di situ dibilang hambamu ini takut akan Tuhan, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Kontradiksi dengan Mazmur 34 ayat 9 tadi ya. Lalu jawab Elisa kepadanya, apa yang dapat ku perbuat bagimu? Ya, seandainya kita masing-masing ini ya, kita mengadu sama Tuhan ya, hamba Tuhan. Saya seperti ini, siapa yang seperti ini. Kira-kira kalau kita dekat sama Tuhan, nggak dekat sama Tuhan, kira-kira kita berani nggak mengadu ke seseorang? Nggak, kira-kira berani orang lain sana nggak kalau mengadu ke saya kesulitannya? Enggak, orang nggak kenal. Ya, makanya ya, dekatlah sama Tuhan, takutlah akan Tuhan, supaya kalian punya akses untuk mengadu kepada Bapa kita. Jangan jauhkan diri kita dari kebiasaan-kebiasaan orang-orang seperti yang dilakukan orang-orang dunia ini. Ya kalau dunia ini apa? Maunya kita hancur. Mau ada apa maunya dunia seperti supaya kita ini seperti dunia ini. Itunya maunya dunia. Ya. Mau dunia ini apa? Supaya kita sama seperti mereka, rusak. Ya. Itu maunya dunia, ya. Jadi kita sadari kita bukan warga dunia ini, ya.
Kalau kita warga dunia ini, ya memang seperti itulah. Maunya dunia ini kita rusak. Ya. Kita percaya nggak itu dunia ini akan rusak ini seperti ini? Pasti rusak. Ya. Hubungan keluarga, hubungan suami istri semakin hari semakin dia merosotkan kasihnya. Ya. Anak-anak ya, anak-anak hormati orang tuamu. Suami sayangi istrimu, sayangi anak-anakmu. Istri-istri hormati suamimu. Sekarang hormati suamimu katanya. Kira-kira kita lakukan enggak kira-kira yang membuat kita tidak terhormat? Ya, jadi kenapa ada istilah orang Batak seperti ini ya? Jaga hatuanmu. Artinya apa ya? Kalau sudah kita seorang suami ya, jaga wibawa kita sebagai suami, jaga wibawa kita sebagai kepala keluarga, ya. Karena ya memang sih mungkin kalian menganggap masih kecil-kecil ya, tapi ini terus terang aja karakternya ini akan dibentuk dengan seorang pemimpin, ya. Iblis itu akan mencaplok pemimpinnya dulu. Kalau pemimpinnya sudah ambruk, ya, anak-anak buahnya itu akan pasti hancur. Kita boleh lihat di sejarah Alkitab ya. Pertama-tama rajanya yang betul-betul, kalau rajanya bagus, makanya kerajaan itu bagus. Ya. Kenapa Raja Israel terkenal? Karena memang rajanya Daud bagus. Kenapa termasuk kerajaan Salomo? Karena Salomo punya hikmah-hikmah yang luar biasa. Kenapa kerajaan Hizkia bagus? Karena Hizkia takut akan Tuhan. Ya, kita baca dengan raja-raja yang lain yang jauh daripada Tuhan, yang menyembah Baal, negaranya itu atau bangsanya itu hancur. Kayak gitu juga kita satu keluarga ya. Iblis itu mencaplok itu atau merusak itu pimpinan dalam satu keluarga itu supaya apa? Keluarga itu hancur. Ya. Saya mau ini ya, saya mau baca ya. Sebenarnya saya bukan diskriminasi untuk Bapak hari ini ya. Saya bukan diskriminasi untuk Bapak hari ini ya. Jadi, tapi saya diingatkan Tuhan untuk kita membaca di Mazmur 128. Ya. Boleh saya Mazmur 128 ya. Jadi Tuhan ingatkan saya untuk ini ya. Mazmur 128. Saya judulnya nanti karena di sini ada 3 suami ya. 3 laki-laki suami lah ya. 3 laki-laki. Kalau yang 2 kan masih ini ya. Saya judul atasnya ya. Ya itu tadi ya. 128 ayat 1 sampai 4 ya. Jadi ayat 1 sampai 4, tapi saya membacakan ayat 1 ayat 1 yang membaca Bapak Nisa. Saya judulnya ya, baca Bapak Nisa ayat 1, ayat 2-nya saya dan ayat 3-nya, dan ayat 4-nya Bapak Eca. Ingat ya. Saya judulnya, baru ayat 2 dan 3 saya. Bapak Nisa ayat 1, Bapak Eca ayat 4 ya. Saya baca berkat atas rumah tangga. Kemudian tiara, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di antara rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ayat 4. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki. Dibaca lagi di bagian B-nya.
Atau langsung deh sekali lagi di ayat 4-nya Bapak Eca, agak kuat dikit lah. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Siapa yang diberkati ini? Laki-laki. Laki-laki yang takut akan Tuhan ya. Jadi saya bilang hari ini bukan diskriminasi ya. Ya maaf dulu ya kakak ya. Ya. Saya bukannya ini ya. Firman itu seperti pedang bermata dua ya. Ya. Artinya saya sampaikan ini, kalau saya nggak melakukan ini pasti saya kena juga. Ya, terus terang aja. Dan saya juga kalau saya bilang ya, saya juga bukan orang yang perfect gitu ya, bukan orang yang sempurna ya. Saya juga masih sering ditegur dengan firman Tuhan ya, tapi di sini berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya ya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Banyak orang punya penghasilan banyak tapi tidak pernah menikmati jerih payahnya. Ya, banyak orang punya penghasilan sebentar dinikmatin 2 hari gajinya, ya 28 hari sudah hilang. Karena apa? Gak pernah kita hidup takut akan Tuhan. Ya. Kenapa seperti itu? Banyak orang punya penghasilan kecil ya. Kalau mau saya bilang ya, kalau kalian dengar di Hotline FM itu yang 100,6 itu ya, banyak hamba-hamba Tuhan atau jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin penghasilannya cuma 20.000 sehari ya, atau bahkan mungkin cuma beternak ayam, itu kegiatannya, tapi diberkati Tuhan. Banyak orang punya penghasilan ya 2 hari habis 28 hari, nggak tahu kemana penghasilannya ya. Ayat ketiga, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur ya. Saya bukan bicara badan ya sekarang yang subur ya. Kakak ya, soalnya bukan itu ya. Hanya subur ya. Kalau seorang di keluarga itu seorang ibu, artinya dia punya kapasitas untuk memenuhi keluarga. Keluarga itu akan lebih diberkati, akan lebih sukacita, ya. Tapi apa yang mau dibuat seorang ibu kalau di rumah itu nggak ada, ya? Sekali lagi saya bilang bukan diskriminasi hari ini ya, tapi Tuhan ingatkan ya, supaya kita yang laki-laki seperti ini hiduplah takut akan Tuhan ya. Kemudian anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun ya. Kalau saya baca pohon zaitun itu ditanam itu di bawah batu-batuan atau dalam ya. Dia akan mencari celah dia kemana dia harus ini ya. Jadi betul-betul pohon zaitun itu mulai dari pertumbuhannya pun memang orang yang berjuang. Satu pohon yang betul-betul perjuangan ya. Seperti itu juga kalau suami tadi, kalau laki-laki yang takut akan Tuhan, anak-anaknya pun seperti pohon zaitun ya. Mahal nggak minyak zaitun? Anak-anak kita kan menjadi anak-anak mahal kalau tadi syaratnya takut akan Tuhan ya. Sesungguhnya demikian juga akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan ya. Bukan berarti di sini juga perempuan nggak diberkati ya takut akan Tuhan ya, bukan berarti seperti itu. Tapi intinya di sini laki-laki itu bicara pemimpin ya. Diberkatilah pemimpin yang takut akan Tuhan ya. Kenapa tadi Raja Hizkia berhasil hidup benar dan hidup takut akan Tuhan ya. Jadi kayak gitu juga kita ya hari ini ya, diingatkan firman Tuhan kita yang suami, yang kepala rumah tangga ya, hiduplah kita takut akan Tuhan supaya keluarga kita diberkati ya. Kita kembali tadi ke 2 Raja-Raja 4 tadi ya, 2 Raja-Raja 4 tadi ya. Jawab Elisa kepadanya ya, apa yang aku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumahmu. Berkatalah perempuan, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah bulu berisi apa tadi? Minyak.
Minyak itu bicara urapan, ya. Jangan sampai dalam satu rumah itu tidak ada urapan Tuhan, ya. Urapan inilah yang kita bagi-bagikan pada keluarga sekecil apapun itu, ya. Buli-buli berisi minyak, ya. Jadi jangan sampai satu keluarga itu tidak ada urapan, ya. Minim-minimnya ya, memang ya terus terang aja nggak ada dalam satu keluarga itu yang mungkin satu hal yang sempurna, ya. Suami istri sungguh-sungguh dekat semua sama Tuhan, sama melayani Tuhan, ya. Nggak ada. Semua butuh proses, ya. Kalau kadang ada suaminya takut akan Tuhan, istrinya ogah-ogahan. Ada istrinya takut akan Tuhan, suaminya ogah-ogahan. Kan bahkan ada anak-anak yang sudah mulai bertumbuh, yang mungkin ke gereja, dia mencari gereja sendiri, dia dipakai Tuhan, orang tuanya nggak mau, bahkan justru anaknya dilarang gereja. Banyak, ya. Tapi jangan sampai satu keluarga itu nggak ada urapan di keluarga itu. Karena urapan itulah yang akan mengalir memberkati yang lain, ya. Jadi di sini, ya, tadi buli-buli berisi minyak, ya, satu buli-buli. Lalu berkata Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit, ya. Artinya, ya banyak kita ini mengusahakan, ya udahlah, apa adanya aja lah segini. Gak pernah kita punya harapan yang besar, ya. Pengharapan yang besar kita lakukan, ya. Tapi banyak zaman sekarang punya pengharapan yang besar, punya cita yang besar, tapi actionnya nggak ada, ya. Kalau kita punya cita-cita, kita punya keinginan, ya, action kita pun harus sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita kita, ya. Untuk anak-anak, ya, Hizkia Yabes, kalau untuk bermain musik yang lebih Tuhan pakai, korbankan waktu kalian untuk belajar, ya. Suami-suami untuk lebih keluarga diberkati lagi, kasih waktu kalian untuk lebih giat lagi, ya. Mungkin mencari peluang-peluang kerja, atau mungkin mencari hal-hal yang bisa membangun kehidupan suami-suami untuk kehidupan keluarganya, ya. Maaf kalau kita punya planning, ya yang penting makanlah, ya udah yang seperti itu, ya. Tapi bagaimana kita punya planning ke depan supaya apa? Ada planning kita mau persiapkan apa-apa, ya. Kalau Tuhan, ya, lakukan bagianmu dulu, baru Tuhan lakukan bagiannya, ya. Di sini makanya itu cari bejana-bejana, tapi jangan sedikit, cari bejana-bejana yang banyak untuk kosong, ya. Maka pergilah perempuan itu daripada tutup nyala pintu, ya, anak-anaknya, dan terus menuang, ya. Jadi seperti tadi, ini tadi ada dia buli-bulinya, ya, berisi minyak, ya, minyak sedikit ini. Adalah beberapa mungkin, ya, buli-buli atau drum-drum, ya, kalau di tempat kita drum-drum atau satu wadah, ya. Ini nggak akan habis-habis nanti dituang ini minyak ini terus. Setiap asal masih ada tempatnya, nggak akan habis-habis buli-buli yang ada padanya tadi untuk memenuhi tempat tadi, ya. Ketika benar-benar sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana, ya. Jadi kalau sudah penuh semuanya, berhentilah berkat tadi, ya. Jadi kita tahu, ya, dalam cerita ini, ya, dalam kisah janda ini, istri hamba Tuhan yang Tuhan panggil ini, ya, masalah kita bisa lihat tadi, ya, mereka masih punya masalah, ya. Dari yang saya sampaikan, kira-kira kita bisa bandingkan enggak dengan orang yang tidak takut akan Tuhan? Kalau tidak takut akan Tuhan, anak-anaknya tadi pasti akan terambil menjadi budak, ya. Itu kelebihan orang yang takut akan Tuhan tadi. Ada mujizat, ada kuasa Tuhan yang dinyatakan sekalipun ada masalah, ya. Saya bilang, ya, anak-anak Tuhan, jangan berpikir kalau sudah jadi anak Tuhan atau giat dalam melayani pekerjaan Tuhan, jangan dikira sudah bebas dari masalah. Nggak ada. Tapi kita percaya
anak-anak Tuhan, anak-anak dunia sama-sama mengalami masalah. Ya. Tapi apa yang membedakan? Anak-anak Tuhan mempunyai masalah, ada jalan keluarnya. Amin. Ya. Jadi masih kira-kira masih mau kita menyimpang dari ketetapan Tuhan? Ya. Undang kuasa Tuhan menjamah hati kita, supaya hati kita itu dijamah Tuhan, diubahkan Tuhan. Kita punya komitmen, Tuhan jamah hatiku, ubahkan hatiku. Ya. Saya terus sengaja belakang-belakangan ini ya, mungkin dengan keadaan krisis-krisis ini ya, saya terus terang aja, kalau secara dunia mungkin saya hopeless ya. Beberapa bulan yang lalu atau bahkan ini masih sering kami kadang bicarakan apa selanjutnya kegiatan kita. Ya, apa selanjutnya kegiatan kita? Ya, dengan ini ya kita tahu di Eropa pun sekarang saat ini ya, itu krisis itu corona itu timbul lagi mungkin lebih parah. Atau bahkan Jakarta pun dengan ini ya, dengan meningkat tajam. Ya. Kalau seperti inilah kondisi-kondisi mungkin 1 tahun lagi ya. Setahun lagi, kalau anak-anak Tuhan pun atau apa ya, pasti akan berpikir juga, akan kecut juga nyalinya. Ya. Tantangannya luar biasa. Apa yang mau kita andalkan? Untuk itu ya, sekarang saat ini ya, Tuhan jangan sampai mengeraskan hati kita untuk kita mau datang kepadanya. Bertobatlah kita ya. Bertobat artinya apa? Berpaling dari hal-hal yang biasa kita lakukan yang mungkin melukai hati Tuhan. Ya. Saya terus terang aja ya. Ini maaf ini ya, maaf saya bukannya ini ya. Bukannya saya hanya langsung ini ya, besok-besok nggak datang lagi. Ada prosesnya ya. Terus terang aja ya, saya bilang. Kira-kira kita saat ini punya penghasilan katakan 100.000. Pantas nggak kita seorang suami kita habiskan untuk kita 70.000? Kira-kira pantas nggak itu? Itu ya. Jadi saya selalu ngomong ya, hidup itu sebenarnya kira-kira pantas enggak kok, ya. Kalau saya ingin dihormati, kira-kira saya pantas enggak apa ya di laposana ngomong-ngomong asal-asal ngomong, istilahnya ngomong tinggi apa berkata-kata yang bukan, kira-kira pantas enggak? Itu seperti itu aja kok, nggak terlalu nggak terlalu jelimet kok. Pantas nggak kita lakukan? Itu aja, ya. Pantas nggak kita lakukan misalnya nongkrong atau misalnya saya terus terang aja, bukan saya artinya kalau saya bilang saya sok-sok terlalu terlalu rohani ya. Kalau saya pikir ya, anak-anak saya aja nggak terlalu ini mungkin ngerti. Kalau saya sendiri ya, masih mending saya godain anak-anak saya tuh kadang di sini godain si Eca gitu lah ya, godain si Eca daripada saya harus nongkrong sampai jam 10 malam di luar ya. Maaf ya, saya terus terang aja, memang kalau firman Tuhan itu terus terang aja ya, jangan kita pikir firman Tuhan itu yang menghina bobokkan kita ya. Jadi kalau saya salah, saya sebagai hamba Tuhan, kalau satu kesalahan itu nggak saya beberkan, itu terus terang ya. Saya tidak mau hanya manis-manis saja, ya. Saya harus sampaikan apa yang menjadi suatu kebenaran, ya. Alangkah bahagianya kalau kita ada anak-anak, kalau kita memang nggak ada pekerjaan atau memang nggak terlalu penting-penting banget, ya. Ngobrol-ngobrol, kita candain anak kita ini, kita nyanyi-nyanyi bareng, ya. Terus sengaja anak gede aja pun kadang saya sering godain gitu loh. Godain artinya apa ya? Kayak candain gitu loh. Ada sukacita gitu loh ya. Ada sukacita, lu mah kak jalan mulu kan kayak gitu. Apaan sih kan kayak gitu ya. Ada interaksi loh, ada hubungan, ada kontak yang membuat kita biasa dekat kepada keluarga. Ya. Itulah kehidupan ya. Seperti tadi itu ya.
Jadi jangan sampai jangan sampai kalau kita hidup itu ada satu masalah, terakhirnya masalah kita itu kita kasih tahu ke orang lain, ya. Ini janda ini ke siapa dikasih tahu? Tadi ke siapa kasih tahu kesulitannya atau masalahnya? Ke Nabi Ke Elisa, ke Nabi. Elisa. Kayak gitu juga kita ya, ada masalah di keluarga kita, kesulitan masalah pada kita ya. Jangan diskusi dengan orang-orang dunia ini. Ya, maaf ya, terus terang aja. Kalau kesulitan kalian diskusikan ke ini, ya kalau kalian ketemu maling, ya gampang, maling aja kalian, maaf. Misalnya perlulah kalian 1 juta, kesulitan lah ini ya dalam ya gampang lah, ketemu sama maling nih. Ada rumah itu kosong, maling aja. Itu kalau kalian diskusi ke maling. Diskusi kalian ke ini, ke supir. Maaf ini ya, diskusi kalian ke supir. Paling ini, si Anu jalanin duit. Bener loh, ini real loh. Saya bukannya ngada-ngada ya. Diskusilah sama hamba Tuhan. Diskusilah sama Tuhan, diskusilah sama istrimu. Ya. Itu orang yang takut akan Tuhan. Mengadukan nasibnya siapa, dan janda ini mengadukan ke siapa? Nabi Elisa. Mengadukan masalahnya ke hamba Tuhan. Minim ya, kalau kalian datang mengadukan ke hamba Tuhan ya, minim kalian didoakan. Saya terus terang aja, bukannya saya bicara ini ya, bukannya saya bicara istilahnya saya seorang atau apa ya. Bapak Eca, Bapak Nisa setiap hari saya doakan. Ya. Terus terang aja. Kalaupun mungkin secara materi nggak bisa saya tolong ya, tapi saya doakan kalian tiap hari. Jadi jangan ada masalah kalian mengadu keluar, ya. Ada masalah pergumulan apa, mengadu keluar, ya. Mengadulah ke orang yang terdekat kalian. Siapa yang terdekat kalian? Ya kalau mungkin ya istri atau suami atau orang tua, mengadu, ya. Tapi jangan mengadu ke orang tua karena mau minta duit, ya. Kalau syukur itu bisa ada ya nggak apa-apa ya. Kalau itu orang tua ya pasti mau bantuan. Ya. Adukanlah hal-hal mungkin untuk ya hal-hal yang membuat kalian maju. Ya. Komunikasikan itu kepada orang-orang yang terdekat kalian. Kalau kalian terdekat kalian orang-orang seperti tadi, ya itulah kejadiannya. Ya. Tapi itu adukanlah setiap permasalahan kepada Tuhan. Ibana do pangaluan na sumur, ya. Tuhan ima ita Tuhan sudia anda menjadi keluh kesah kita, ya. Terus terang aja, dengan begadang dengan apa ya di luar itu bukannya menyelesaikan masalah. Kalau ada masalah kalian, ya datanglah ke Tuhan, itulah yang menyelesaikan masalah kalian, ya. Paling seperti ini ya, Tuhan kasih jalannya melalui hambanya, ya. Tapi apa tadi syaratnya? Takut akan Tuhan, ya. Biar tidak jauh bado. Apa itu, saya nggak terlalu tahu bahasa Batak. Biar tidak jauh, mudah jauh. Mulai habis tarat dong guys. Ya. Tapi itulah ya. Terus terang aja. Di Amsal 22 ayat 4 ini tadi ya. Di Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Nah, kalau dalam bahasa Indonesianya ini ya mungkin ganjaran ya. Kalau ganjaran kita identik dengan hukuman ya. Padahal di sini artinya ini apa? Upah kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan, ya. Artinya lengkaplah di sini ya. Artinya materi dapat, kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupan kita, berkat-berkat apa yang membuat kita hormat ya, ada dalam itulah takut akan Tuhan, ya. Jadi saat ini kita mau dijamah Tuhan, Amin. ya.
dengan sungguh-sungguh kita mau datang ke hadapan Tuhan. Tuhan, jamahlah hatiku Tuhan, yang mungkin saya belum konsisten untuk meninggalkan hal-hal yang Tuhan benci, ya. Supaya kita berdoa, Tuhan jamah hati kita, supaya kita lebih komitmen lagi meninggalkan hal-hal apa yang Tuhan tidak suka dalam kehidupan kita, ya. Jadi bukan hari ini, ya, terus terang aja saya bilang, ya, bukan kebetulan. Ini sudah 3 hari ini saya persiapkan firman ini, ya. Udah 3 hari dan semalam itu lebih ini lagi, kira-kira apa yang menjadi pesanmu Tuhan untuk saya sampaikan. Tidak berubah, ya. Takutlah akan Tuhan. Zaman-zaman sekarang semakin sulit, ya. Tapi sungguh diberkati orang yang takut akan Tuhan, ya. Jadi takut akan Tuhan bukan masalah rohani aja, ya. Terus terang aja, kekayaan, kehormatan ada di situ, ya. Jadi seperti tadi, kita jaga hati warung kita itu, kita jaga ini apa, ya, wibawa kita. Kalau kita itu tidak di lingkungan pencemooh tadi, ya. Jadi sebagai ayat penutup, ya, sebagai ayat penutup saya mau bacakan di Mazmur, ya, Mazmur 1, ya, Mazmur 1 ayat 1 di bagian oke, baik, ayat 1 aja sekalian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, ya. Jadi terus terang aja, ya, nggak ada di pangkalan-pangkalan itu, tidak ada di lapo-lapo itu kerjaannya menyaksikan kebaikan Tuhan, tidak ada di situ, ya. Tidak ada di lapo-lapo itu, Kayaknya ya. pengalaman pribadi berdua ini kayaknya. Dengan mau, iya. Ini Kayaknya Bapak dari Anissa tadi sama ini. cengengesan berdua nih kayaknya. Ada sesuatu ini buka kesaksian kayaknya. Betul gak? Iya, kayaknya. Masih gue Sekarang senakin. ini, ada firman Tuhan, berbahagialah orang yang bertegur, ya, karena dialah yang kasihi, ya. Jadi kalau Bapak sesama Bu Anissa hari Kayaknya. berbahagialah, ya. Iya, Berbahagia. amin. Saya bilang tadi, ya, ini firman Tuhan loh, ya. Yang saya sampaikan bukan omongan saya ini, ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Bicara nasihat, ya, bicara nasihat ini kira-kira apa yang identik kita pikirkan? Nasihat ini suatu kebaikan, tapi tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, ya. Enggak benar. Jadi kalau itu benar itu, ya, memang ada di firman Tuhan, ya, kalau kita minum anggur hanya untuk melancarkan pencernaan kita, itu baik kata Rasul Paulus, ya, itu baik kalau hanya melancarkan pencernaan kita atau memanaskan badan kita. Apanya ini berdua? Nah, itu Rasul Paulus berkata itu loh, ya. Tapi di sini Apa berdua kalau ini? orang fasik yang Aneh. ngomong, amin, mbak, ayang pala terbaru alanei. Itu nasihat orang fasik loh, Kayaknya ya. pengalaman pribadi ini berdua. Lah, saya juga ngalamin seperti itu dulu. Berarti Amin, bertiga. Mbak. Ayang pala terbaru alanei, katanya. Disalahkan. Rasul Paulus kalau itu hanya melancarkan pencernaanmu dan menghangatkan badanmu, minum. Itu Rasul Paulus, ya. Tapi kalau dunia tadi yang dilaku tadi, minum Pak, para tol terbaru kuala nih. Seperti itu, ya, dunia. Nah, terus di sini yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Artinya kita bukan artinya gini loh, orang berdosa saya nggak boleh berdiri bersama-sama. Artinya kalau mereka melakukan dosa, jangan saya juga di situ, maka tidak keadaan mereka. Ya nggak masalah itu, ya berdosa nggak masalah, nggak boleh. Onang itahat tidak naso
Dinggan. Ya. Jangan berdiri, itu artinya ya, jangan berdiri di orang-orang yang berdosa, ya. Unang kita hati dakon atau enggak usah kita dukung kelakuan orang-orang yang berdosa. Ya, jangan kita dukung, ya. Kemudian yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, ini tadi saya bilang di Lapo. Kira-kira kalau di Lapo ada nggak omongan-omongan yang membangun kita, misalnya, kecuali kalau kita berdua lah mungkin ya, pas kita duduk di Lapo ya. Tapi kalau kumpulan di Lapo itu kira-kira ada nggak? Aduh, besok bah. Tiga bisun, akor seal sono. Ada nggak di Lapo semua? Nggak ada ya. Jadi kalau memang kita nggak boleh kita bergaul di situ ya, tapi jangan kita duduk di dalam kumpulan pencemooh itu. Jangan kita menjadi bagian orang itu. Ya. Terus terang aja kalau kita memang masih betul-betul masih gampang tergoda ya jangan kita ke situ, ya. Terus terang aja kalau kita ini ya, bagaimana kita tidak kena lumpur kalau kita masih suka main di lumpur? Ya. Kayak mana kita supaya jangan kena lumpur? Hindarin itu. Ya, hindarin itu. Gak cara menghindarin. Ya, kita 3 keluarga udah punya anak. Saya rasa saya aja ya lihat gambarnya Eca ngoceh-ngoceh saya senang. Nah, ya, saya kayak gini kelakuannya orang ini ya suka saya godain gitu. Ya, dalam arti godain senang gitu. Daripada saya di sana gitu. Ya kalau perlu saya, makanya ya kalau memang saya di rumah terus aja. Kalau di warung mungkin ngabisin kopi 3 gelas, 4 gelas berpikir ya. Kalau di rumah ya nggak masalah. Saya habiskan itu kadang 4 saset itu atau apa kopi itu ya ukuran 4 gelas saya habisin. Tapi ya itu saya bisa gurau dengan anak-anak ya. Terus aja di mana tadi itu gambar-gambarnya apanya Eca sama si ini sama si Fiona. Si Pio, saya suka melihatnya gitu. Oceh-oceh, oke, itulah keluarga, ya. Daripada kita di kumpulan orang pencemooh sana, ya. Ya jadi terus terang aja ya, firman Tuhan ya, seperti tadi saya bilang, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua ya. Ya, jadi kalau saya bilang tadi pedang bermata dua, kalau yang saya sampaikan itu memang ke arah saya, ya itu akan menegur saya ya. Jadi jangan sampai yang saya mah ditegur abang itu besok ada lagi ya. Tapi berbahagialah orang yang ditegur Tuhan. Amin, amin, Ya, amin. Tuhan mengasihi Amin. yang ditegurnya ya. Saya nggak akan mungkin menegur orang saya, jangan Tom, jangan main-main pisau lu. Ya kalau mungkin main-main pisau mungkin masih saya tegur lah ya. Tapi kalau begadang malam atau apa-apa nggak mungkin saya tegur. Tapi kalau anak saya, udah malam belajar, pas saya bilang gitu. Karena apa? Karena saya mengasihi mereka. Ya. Jadi kayak gitu juga ya. Kalau kita sudah dikasihi Tuhan, kasihilah diri kita ya. Jangan kita keraskan hati kita ya. Kasih ini diri kita sendiri, kasihin keluarga kita ya. Saya terus terang aja, hidup itu bicara pantas enggak pantas saja kok ya. Pantas nggak kita di luar sana padahal ada keluarga kita ya. Saya bukan bicara saya kalau ada kegiatan klien, ada pekerjaan klien ya ada, tapi lihat tingkat kepentingannya atau tingkat hal-hal pentingnya enggak gitu, atau tingkat pantasnya enggak gitu loh. Kalau hanya untuk sekadar ngobrol-ngobrol atau pesta-pesta ini apa, ya udah ngobrol aja sama anak kita, sama keluarga, ya. Ya itu di situ ya. Jadi demikian firman Tuhan ya. Jadi kita janji tadi firman Tuhan nggak sampai segini panjang ya karena ada rencana kita tadi mau buat ini dipublikasikan, tapi ya karena nggak tahu memang urapan Tuhan itu ya kalau memang saya sampaikan ya saya sampaikan ya. Jadi artinya ya semuanya biarlah kiranya menjadi berkat ya. Jadi kita harus tetap percaya kalau saya ditegur karena yang menegur saya itu mengasihi saya. Amen. Ya prinsipnya seperti itu ya.
Kalau anggap saya yang menegur adik-adik saya atau abang saya, berarti karena saya sayang sama kalian. Ya. Kalau itu Tuhan, dari Tuhan sendiri yang kalian rasakan, berarti tarik kesimpulannya karena Tuhan mengasihi saya, mengasihi keluarga saya. Kiranya Roh Kudus menjamah kita, menjamah semua kita supaya hati kita komitmen diubahkan Tuhan. Ya, di Tuhan ya. Jadi saya terus sengaja ya satu kesukaan bagi saya dan mungkin satu kesaksian ya. Kalau Tuhan izinkan ibadah keluarga ini ya, mungkin ada kalau ibadah kita selama ini mungkin ratusan dengan jumlah ratusan, itu mungkin apa yang disampaikan tidak mewakili. Ya. Karena mungkin mereka membawa firman Tuhan itu secara general atau secara agenda. Ya. Tapi kalau ini, apa yang saya pergumulkan Tuhan, kira-kira apa yang menjadi kebutuhan jemaatnya? Ya karena memang kita juga sama-sama tahu gitu loh ya. Apa yang kira-kira kelemahan kami, biarlah itu menjadi teguran bagi kami. Ya. Jadi itu memang satu, kalau saya bilang ya, bukan kebetulan corona ini ada atas bangsa kita ya, supaya kita semakin hari semakin tertempa dengan baik ya. Kita mau dibentuk Tuhan menjadi bejana-bejana yang indah ya. Jangan kita mengeraskan hati kita ya. Kalau kita dibentuk Tuhan, maulah kita dibentuk Tuhan ya. Dengan segala kerendahan hati kita dibentuk Tuhan ya. Kita serahkan hati kita serahkan pergumulan kita untuk Tuhan ya. Ya. Sampaikan apa yang menjadi keluh kesahmu ke Tuhan ya. Jangan sampaikan keluh kesahmu ke dunia ini. Sampaikan keluh kesahmu ke Tuhan. Tuhan akan, mari anakku ya. Seperti firman-Nya tadi, apa yang saya mau perbuat kepadamu, kata hamba Tuhan ini kepada janda tadi ya. Seperti tadi, kalau Bapak Nisa sampaikan pergumulanku pada Tuhan, Mama Nisa sampaikan pergumulanmu pada Tuhan, Tuhan jawab, apa yang mau saya perbuat bagimu anakku? Kira-kira terbayang nggak kalau sampai Tuhan mau berkata seperti itu? Kalian datang bareng-bareng, sampaikan pergumulan kalian, Tuhan jawab ya, apa yang mau saya perbuat kepada kalian? Kira-kira satu kehormatan nggak kalau Tuhan mau sampai berkata seperti itu? Baca nanti jelas-jelas. Apa yang mau saya perbuat kepadamu, Ibu? Kata Elisa. Karena apa? Untuk hamba Tuhan ya, untuk hamba Tuhan yang diurapi tidak terlalu sulit untuk mengadakan mukjizat. Demikian juga Tuhan ya, apalagi terlebih-lebih Tuhan. Sampaikan pergumulanmu kepada Tuhan. Ya. Bapak Eca, Mama Eca, sampaikan pergumulan kepada Tuhan. Dan Tuhan jawab, apa yang mau saya perbuat kepadamu? Kira-kira Bapak Eca, contohnya, punya segala-galanya. Datanglah Eca, Bapak saya punya pergumulan ini. Atau enggak disampaikan kira-kira, tapi Bapak Eca tahu anaknya. Kira-kira apa yang mau saya perbuat kepadamu Eca? Kira-kira Ecanya bahagia enggak? Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita ya. Tapi pernah enggak kita sampaikan? Kalau kita sampaikan mungkin sekedarnya. Pernah enggak dengan sungguh-sungguh kita sampaikan pergumulan kita ke Tuhan? Ada pujian, kau tahu harapku Tuhan, kau tahu rinduku Tuhan ya. Sampaikan apa yang menjadi pergumulan kita ya. Tuhan jamah Tuhan kalau pergumulan kita, supaya kita betul-betul bisa meninggalkan hal-hal dunia ini, hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Sampaikan itu Tuhan ke Tuhan ya. Saya terus terang aja ya, terbuka ya, kalau saya menyanyikan suatu pujian ya, itu menjadi suatu kelegaan bagi saya. Karena apa? Dalam pujian itu ada hadirat Tuhan ya. Sampaikan dengan sungguh-sungguh ya. Itu ya. Jadi
Kalau hari ini, kalaupun firman Tuhan hari ini mungkin menegur ya, sekali lagi saya bilang ya, karena Tuhan mengasihi kita ya. Kalau Tuhan menegur kita, kita selalu ingat karena Tuhan mengasihi kita ya. Jadi kalau Tuhan mengasihi kita, nggak seharusnya kita jauh dari Tuhan ya. Jangan kalau udah saya giniin, dia meronta-ronta untuk pergi terus ya. Datanglah ke Tuhan ya. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ya. Terima kasih, biarlah kiranya Tuhan, firman Tuhan ini memberkati kita semua ya. Dan berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke